A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas bab tentang menggapai cita-cita dengan doa. Dalam bagaimana cara kita menggapai cita-cita dengan doa sudah tertera dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 dan As-Saffat ayat 100 sampai 101. Doa sebenarnya apa? Itu doa itu artinya apa? Secara bahasa artinya seruan, panggilan atau suara. Secara bahasa menyeru, memanggil, itu secara bahasa. Secara istilah berdoa berarti seruan seorang hamba kepada Rabb-Nya guna memohon pertolongan dan perlindungan. Jadi menyeru atau memanggil, panggilan seorang hamba terhadap Rabb-Nya, terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya guna meminta pertolongan dan perlindungan. Doa ini penting sekali. Dalam berdoa kita memohon pertolongan dan perlindungan, karena sejatinya semua manusia pasti butuh pertolongan dan perlindungan. Apabila seseorang sedang terjatuh, maka dia pasti butuh pertolongan. Pun apabila dia tidak sedang terjatuh, dia juga tetap butuh perlindungan, karena sejatinya yang membuat manusia itu bisa tidak terjatuh, nah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, pengatur semesta alam. Kemudian doa juga disebut dengan ibadah, pondasi dan kekuatan. Doa ini pondasi dan kekuatan dalam ibadah, sehingga barang siapa yang memanjatkan doa maka ia akan diberikan pahala sebagaimana ibadah sholat, ibadah sedekah, meskipun belum tampak apakah doa tersebut dikabulkan atau belum. Jadi berdoa di sini adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai kita takabur. Takabur itu artinya merasa kaya, sombong. Sombong bahasa lainnya ya merasa kaya juga, merasa kaya, tidak butuh pertolongan Allah, tidak butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini bahaya kalau sudah sampai orang seperti ini. Wah, bisa jadi dia tidak ditolong, bisa jadi dia tidak dilindungi. Ada juga syarat-syarat dalam berdoa. Pertama, muslim jelas menghadirkan niat yang ikhlas karena Allah. Ikhlas ini penting. Kalau berdoa tidak niat ikhlas tidak sampai, karena kalau kita meminta kepada yang selain Allah ya tidak sampai, karena yang bisa mendatangkan pertolongan dan perlindungan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak berdoa dalam hal kemaksiatan, atau dengan tujuan untuk memutus tali persaudaraan. Ya Allah, semoga judi saya malam hari ini mendapatkan keberkahan. Nah ini nggak baik, ini nggak bisa. Semoga nomor saya pada malam hari ini bermain togel keluar. Nah ini nggak boleh, tidak boleh. Terakhir, harus menjaga ketaatan kepada Allah serta menghindari perilaku yang diharamkan dalam keseharian. Jadi orang yang berdoa harus selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada adab dalam berdoa. Pertama, hendaknya dalam melakukan berdoa dalam keadaan berwudu atau suci.
ini berwudu atau suci, maka disunahkan dia berdoa dalam keadaan suci, menghadap ke arah kiblat dan berdoa, merasa rendah diri dengan menunjukkan ketundukan di hadapan Allah ketika berdoa, serta melembutkan suara. Ini rendah diri, ini adab dalam berdoa, merasa orang tersebut hina, merasa kita itu hina, tidak punya kekuatan. Nah, ini biasanya orang yang mustajab doanya itu yang pasrah-pasrah seperti itu biasanya. Membuka kalimat doa dengan memuji dan mengagungkan Allah serta sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting sekali. Ini sangat penting. Kalau diceritakan bisa panjang ini. Kalau diceritakan, zaman dahulu ada nabi yang tersihir, bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau juga pernah tersihir, tapi ada nabi lain yang pernah tersihir. Nabi tersebut jalan di suatu tempat dan kembali tersebut di tempat yang lain. Nah, suatu ketika beliau sedang jalan, tapi kok dia muter-muter saja di situ, muter-muter beberapa hari. Akhirnya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai nabiku, kamu itu sedang disihir. Kamu disihir oleh dukun atau orang yang mengagungkan namaku." Jadi apa maknanya di sini? Allah itu objektif, bahkan mungkin agar menjadi hikmah kita bisa dapat mengambil pelajaran. Oh, Nabi saja pernah disihir dengan menggunakan asmaullahi al-a'zam atau nama kebesaran Allah. Jadi jangan main-main dengan nama kebesaran Allah, ini manjur sekali. Pun dengan sholawat juga sangat manjur, karena salah satu fadilah sholawat yaitu mempermudah segala masalah. Nah, kalau punya masalah, sholawat. Punya masalah, mengagungkan Allah. 3 sudah, 4 sudah, mengangkat kedua tangan serta melembutkan suara ketika berdoa. Ini mengangkat kedua tangan boleh dengan dirapatkan atau direnggangkan juga boleh, dihadapkan ke langit. Nah, ini dihadapkan ke langit juga boleh, dihadapkan ke muka manusia, muka kita sendiri maksudnya juga boleh. Nah, ini salah satu cara dalam berdoa atau adab-adab dalam berdoa. Anjuran dalam berdoa, memilih kalimat doa dengan apa yang Rasul ajarkan. Banyak sekali doa yang Rasul ajarkan. Berdoa untuk seluruh kaum muslimin, mengulang-ulang doa sebanyak 3 kali. Ini salah satu anjuran. Contohnya Rasul selalu berdoa yang pertama ini, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, amal yang makbul. Ini salah satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul setelah selesai sholat 5 waktu. Hal yang makruh dalam berdoa, adakah yang dibenci dalam berdoa? Pertama, berdoa terhadap hal-hal yang mustahil. Mustahil, ya Allah, saya ingin pergi ke planet Neptunus. Wah, ini buat apa juga ke planet Neptunus? Enggak jelas. Enggak usah berdoa yang hal-hal yang mustahil. Jadi tidak dianjurkan, makruh meminta sesuatu. Ini jangan ya. Meminta sesuatu yang pasti tidak diinginkan oleh semua orang. Ya Allah, berikanlah saya penyakit yang tidak ada obatnya. Naudzubillahi min dzalik. Orang lain pengen sembuh, kita pengen sakit. Memilih kalimat dengan syair-syair dalam berdoa. Memilih kalimat dengan syair-syair dalam berdoa ini juga tidak dianjurkan. Syair-syair ini. Al-Furqan 74 dalilnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sudah jelas doa orang-orang yang solih. Isi kandungan ayat ini menyebutkan salah satu ciri ibadur rahman, yaitu adalah mereka orang-orang yang selalu memohon kepada Allah agar keluarganya dapat menjadi penyejuk qurrata a'yun tadi di tengah teriknya kehidupan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa maksud ayat ini adalah yaitu mereka ibadur rahman selalu memohon kepada Allah agar anak keturunan mereka menjadi hamba yang taat beribadah, mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Ibnu Abbas berkata, maknanya adalah siapa yang beramal atas dasar ketaatan kepada Allah akan menjadi penyejuk di dunia dan di akhirat. Anak-anak yang beramal atas dasar ketaatan kepada Allah maka akan menjadi penyejuk hati bagi dunia dan akhirat. Sebaliknya, dia yang tidak taat kepada Allah maka tidak menjadi penyejuk, malah membuat suram saja itu orang-orang seperti itu. Ada nggak yang kira-kira seperti itu? Siapa namanya? Insya Allah nggak ada ya, semoga tidak ada ya. Kita nasihatkan kepada diri kami pribadi juga, semoga kita termasuk orang-orang menjadi penyejuk di dunia dan di akhirat. Sejuk, langkah-langkah membangun keluarga yang sempurna. Nih, berdasarkan ayat tersebut, ini penting sekali untuk kehidupan, tidak hanya untuk materi pelajaran, memang untuk kehidupan pribadi ke depannya. Terutama keluarga yang ideal haruslah dimulai dengan memperbaiki hubungan dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub. Ini agar punya keluarga yang sempurna harus mendekat. Kalimat selanjutnya adalah min azwajina, yang mengisyaratkan untuk memilih pasangan hidup yang baik. Untuk kalimat selanjutnya wa dzurriyyatina menunjukkan bahwa keluarga yang istimewa haruslah menjaga akidah anak keturunan. Dzurriyyah itu artinya kan keturunan, dari penyimpangan dengan memberikan pendidikan dan pemahaman Islam yang benar sehingga tercapainya tujuan utama sebagai penyejuk hati, qurrata a'yun tadi. Jadi ini sudah kelas akhir, tingkat akhir, maka sewaktu-waktu semua pasti akan mengalami yang namanya menikah. Semuanya pasti akan mengalami yang namanya menikah. Nah, ini dasar-dasar penting dalam menikah, yaitu itu tadi, mempunyai tauhid yang kuat, akidah yang kuat, sehingga tidak mudah goyah ke depannya nanti. Hukum tajwid sekarang sedikit kita bahas, hanya 4. Al-Furqan ayat 74. Hab lana, hab qalqalah sugro, huruf qalqalah seperti yang sudah kita ketahui, ba, jim, dal, to, qaf disingkat baju di toko. Cara membacanya memantul. Hab lana min a. Nah, min a nun sukun bertemu hamzah alif, disebut izhar halqi, dibaca jelas huruf izhar halqi, alif, ha, kha, ain, ghain,
dan ha. Ha kha ain ghain ha, huruf isar halki dibaca jelas, tidak boleh samar-samar. Mio azwajina, salah, min azwajina. Ayuniwa, aslinya ninwa tapi dibaca niwa, masuk idgham biguna. Idgham biguna apa? Ya, nun, mim dan wawu. Yanmu kalau disingkat yanmu. Ya, nun, mim, wawu, huruf idgham biguna. Ini cara membacanya, masuk dan melebur. Yanmu. Ayuniwa, bukan ayuninwa tapi ayuniwa. Terakhir mat iwat, yaitu apabila mat tabi'i fathah tanwin di wakof atau di akhir kalimat, di akhir ayat. Ketika wakof, fathah tanwin tersebut dibaca panjang. Cara membacanya imama, bukan imaman, aslinya seperti itu tapi dibaca imama, seperti itu. Hadis tentang syarat-syarat dalam berdoa, langsung saja artinya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. Ini ya, selama ada 2 syarat ini, selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi, maka akan diberi 3 hal. Pertama, Allah akan mengabulkan doanya. 2, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak, nanti balas di akhirat. Allah akan menghindarkan darinya kejelekan, menghindarkan kejelekan. Jadi ada 3 doa itu, bagaimana doa ditanggapi. Allah langsung mengabulkannya, kemudian Allah menyimpan doanya dan ditangguhkan di akhirat kelak. Yang terakhir, menghindarkan orang yang berdoa dari kejelekan. Para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Nabi SAW lantas berkata, Allah nanti yang memperbanyak dan mengabulkan doa-doa kalian. Sudah jelas hadis tentang doa ini sangat penting. Pentingnya doa dalam keseharian kita. Isi hadis riwayat Ahmad tentang berdoa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tersebut menanamkan keyakinan kepada umat Islam bahwa doa yang dipanjatkan setiap hamba kepada Allah tidak ada yang sia-sia. Ya, sekali lagi, tidak ada yang sia-sia. Antum berdoa males, kok males berdoa, ditanya kenapa kamu males berdoa? Alah, doa kemarin saya saja belum dikabulkan, udah mau minta lagi. Ini nggak benar juga ini. Ya, doa itu harus konsisten terus menerus, karena tidak ada doa yang sia-sia, sehingga memberikan dorongan kuat bagi umat Islam untuk senantiasa memanjatkan doa dan menggantungkan setiap kesulitan kepada Allah dengan sikap tawakal yang benar. Di dalam hadis juga disebutkan syarat-syarat yang harus terpenuhi agar doa diterima. Pertama, dalam keadaan Islam. Orang berada adalah dalam keadaan Islam. Kedua, di dalam doa yang dipanjatkan tidak terkandung kemaksiatan. Tidak terkandung kemaksiatan. Di Islam tidak mengandung kemaksiatan, tidak mengandung unsur memutus tali silaturahmi. Ini syarat-syarat agar doa diterima. Gampang, Islam tidak mengandung kemaksiatan dan tidak mengandung unsur memutus tali silaturahmi. Ini penting juga agar terkabul.
sebelum kita lanjutkan, maka kita beri istirahat dulu. Silahkan yang mau istirahat karena sudah 20 menit, insya Allah masih ada setengah jam lagi. Silahkan beristirahat, mungkin barang 5 menit atau 10 detik, barang mengambil minuman sejenak akan bisa merefresh otak. Baiklah, bagi yang sudah beristirahat, silahkan lanjutkan videonya. Kita bahas Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 101 yang pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas shalihin fabasyarnahu bighulamin halim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Isi kandungan, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan harapan yang kuat. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Rabbi habli minas shalihin adalah memohon dianugerahkan seorang anak yang taat, sebagai pengganti kaum dan keluarga yang meninggalkannya. Arti kata sholih dalam petikan ayat minas sholihin yaitu berakhlak baik. Ini berakhlak secara lahir dan batin, yang mengharuskannya untuk senantiasa menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak dengan hamba yang lain. Itu sholih, itu artinya berakhlak yang baik. Karena keteguhan dan kesabarannya, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan firman-Nya, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Huruf fa pada kata fabasyarnahu berfungsi untuk menunjukkan urutan atau sebab maknanya setelah berdoa atau atas sebab doa Nabi Ibrahim, maka Allah mengabulkannya dengan memberikan kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Urutan ya, jadi Allah pada intinya mengabulkan doa dan memberikan Nabi Ibrahim seorang anak, yaitu anak yang sabar. Hukum tajwid Quran surat Saffat ayat 100 sampai 101 hanya 4 lagi. Habli, ini qalqalah, kita sudah tahu tadi huruf qalqalah. Minas sholihin, izhar halki, nun sukun dibaca jelas, nun sukun bertemu hamzah, izhar tidak, ini salah, ini sholihin, ini salah. As-so ini syamsiyah, izhar alif lam syamsiyah. Izhar halki ini nun sukun bertemu hamzah, ini salah ketik, mohon maaf. Jadi ini as-so, ini syamsiyah, alif lam syamsiyah, sedangkan kata sholihin mat arid li sukun karena matafi di akhir kata. As-so itu seperti asyamsu, as-sholihin, apalagi ar-rozak, pokoknya yang ada tasjidnya, ini tasjidnya dia syamsiyah, alif lam syamsiyah. Fabasyarnahu, sekarang fabasyarnahu, ra tafkhim, ra dibaca tebal karena ra yang didahului huruf berharokat fathah. Sebelumnya kan ada shin fathah. Fabasyarnahu agak ra tebal, syarnahu bigulamin halimin, min ha. Tadi sudah kita bahas juga hurufnya, alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Huruf izhar, ha, kha, ain, ghain, ha. Sudah itu saja.
1 2 3 4 5 dan 6 dibaca jelas. Bagaimana jelas? Minha, bukan milha, itu bukan, jadi harus dibaca jelas. Minha. Hadis tentang meminta doa untuk orang lain. An Umma Sulaim qalat, ya Rasulullah, anasun qadimuka ud'ullaha lahu, qala Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ini dari Muslim. Wahai Rasulullah, ini Anas pelayanmu, doakanlah kepada Allah untuknya. Maka Rasul berdoa, ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah apa yang engkau karuniakan kepadanya. Jadi boleh meminta doa untuk orang lain, saling doa dan mendoakan. Orang-orang soleh itu biasanya seperti itu. Doakan saya Ustadz, doakan saya Bapak, doakan saya Mas. Kita sama-sama berdoa. Karena saking pentingnya doa tadi, maka orang yang tidak berdoa itu seperti istighna. Dia takabur, sombong, tidak mau mengakui pertolongan Allah, tidak mau mengakui kehebatan Allah. Nah, itu, dan orang kalau sudah seperti itu, yes, sudah, kalau sudah tidak ditolong, baru dia sadar nanti bagaimana rasanya tidak ditolong. Isi kandungan hadis juga tentang meminta doa. Hadis tersebut dapat difahami bahwa permohonan kepada orang soleh untuk mendoakan orang lain itu diperbolehkan. Sudah jelas ya. Kita ulangi lagi, permohonan kepada orang soleh untuk mendoakan orang lain itu diperbolehkan. Berdoa dan minta doa kepada orang yang soleh agar diberi keturunan yang soleh merupakan salah satu bentuk usaha orang tua dalam berupaya mendapatkan generasi keturunan yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dan minta doa. Dalam hadis tersebut juga diajarkan ada berdoa jika meminta sesuatu dalam doa yang menyangkut masalah duniawi, maka hendaklah mengiringinya dengan memohon agar diberi keberkahan. Jadi hendaklah dia memohon keberkahan. Nah ini Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik, ini kan mal ini artinya harta, walad anak, mal harta, walad anak, kemudian wabarik, dan berkahilah. Jadi harus berkah, jangan lupa. Buat apa uang, buat apa anak kalau tidak berkah, tidak dapat memberi kebaikan, tidak ada manfaatnya, tidak benar-benar tidak ada manfaatnya, bahkan bisa menjadikan yang namanya mudarat atau keburukan, bisa mendatangkan keburukan atau madarat. Jadi dianjurkan untuk meminta keberkahan. Sudah di akhir ini kita harus sadar dan mulai yakin dan tambah sadar, tambah yakin bahwa doa ini juga bisa digapai. Maksudnya cita-cita bisa digapai dengan doa. Jangan sampai kita tidak berdoa, karena kalau salah satu hal yang bisa membedakan antara dia muslim atau mukmin dengan non mukmin, beriman dan tidak beriman, berkeyakinan dan tidak berkeyakinan, yaitu doa.
Orang-orang kafir banyak yang sukses, orang-orang liberal itu banyak yang sukses, tapi dia menyekutukan Allah. Ini orang non Islam, ini orang Islam, sama-sama bisa sukses, sama-sama bisa sukses. Perbedaannya, orang non Islam dia tidak berdoa, sedangkan orang Islam berdoa. Terkadang orang non Islam dia sukses dan sombong karena tidak berdoa, tapi kalau orang Islam, walaupun dia sukses, harta hanya titipan, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi pelajaran bagi kita kisah seorang Qarun. Mana yang lebih kaya daripada si Qarun itu? Gak ada yang lebih kaya daripada Qarun. Qarun itu harta kekayaannya disimpan dalam peti emas, dimasukkan peti itu dalam kamar-kamar. Kamarnya dikunci, yang kuncinya ini yang mengangkat itu tidak cukup hanya 1-2 orang, lebih ada banyak orang yang mengangkat kunci ini, misalkan ini kunci diangkat oleh banyak sekali orang. Kuncinya saja loh, bisa kita bayangkan, kuncinya gudang. Lah hartanya seberapa? Kalau kuncinya 10 gitu saja, ya hartanya 10 kamar berarti. Nah, ini karena dia tidak beriman, sampai sekarang, sampai 2021 ini menjadi pelajaran bagi kita, tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi. Maka dinamakan harta yang didapat dari bumi itu harta karun. Nah, ceritanya seperti itu. Memang seperti itu ceritanya, dinamakan harta karun itu. Nah, kita apa dengan kok dibandingkan harta karun? Hartanya si Qarun, punya duit enggak, masih minta orang tua, terkadang mau sombong, enggak mau berdoa, mau diambleskan sama Gusti Allah. Apa bahasa Indonesia diambleskan itu apa? Ambles ya, diambleskan, enak diambleskan saya sudah, ditanamkan, dibenamkan oleh Allah di dalam tanah. Ini orang nih dia nggak mau berdoa, sudah dibenamkan oleh Allah, mati dia di dalam tanah. Nah, ini orang ini Qarun itu seperti ini. Kita yang bukan Qarun, nggak punya harta apa-apa, masih mau sombong, bisa lebih ambles daripada Qarun. Jadi dalam sumur ini, ada sumur nih, masuk dalam sumur sini. Ini orangnya nih, orang yang nggak mau berdoa, yang sombong. Nah, jadi diharapkan di akhir video ini kita menjadi orang yang paham akan pentingnya doa agar kita bisa mencapai cita-cita kita dengan lurus, dengan istiqomah, dengan konsisten, dengan cara yang benar, dan pada akhirnya tidak sombong apabila sudah mendapatkan cita-cita yang kita inginkan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Nasrun minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.